Lianna Allah Ta'ala ya'idul mutakallifina fil kalam ya'dan lahu. Orang-orang yang selalu berbuat berat-berat mencari kata-kata yang sulit dipaham, bahasa-bahasa luar negeri, kalau dia mau berpidato sebagainya itu Allah Ta'ala udah menulis bahwa orang yang tabliknya begitu, nyawa engkau musuh saya, kata Tuhan. Lianna takallufa yadullu ala kharabin batin sahibih. Karena apabila berberat-berat itu menunjukkan bahwa batin orang itu kosong daripada segala kebaikan. Wa ghaflati qalbihi, dan lupa akan Allah. Ma'a anna al-maqsud min tadhkir istihdaru masaib akhirah wa taqsiri fi khidmatil Maula Jalla wa Ala. Padahal tujuan yang sebenarnya daripada nasihat yaitu menghadirkan di batinnya orang yang menerima nasihat supaya ingat dengan musibah-musibah mulai sakratul maut. Setelah sakratul maut, kemudian pedihnya ruh keluar. Pedihnya ruh keluar ini bergiringan cintanya dengan dunia. Apabila cintanya banyak, maka sakitnya ruh keluar itu lebih sakit, karena dia dipisah daripada kekasihnya. Tapi kalau orang dunia itu udah gini-gini aja enggak apa-apa. Yang kedua, maswa'ibi wa taksiri, situ atapnya. Dan yang kedua daripada tujuan tazkir tadi adalah supaya orang merasa taksir pada beribadah kepada Allah. Semuanya yang mendengar ini udah pulang dari pengajian, semuanya mengaku, saya sangat kurang ibadah kepada Allah, saya sangat banyak waktu bergaul dengan manusia, bergaul dengan Allah sedikit sekali. Supaya itu sadarnya begitu. Itu tujuannya. Fata'ammal fil umril madhi wal aqabat allati fil tariq hatta takhruja min ad-dunya bi salamatil iman wa tanjua min hawli qabdati malakil maut wa su'ali munkirin wa nakirin wa raddi jawabihima. Maka pikirkan olehmu pada umur kamu yang dulu-dulu dan perjalanan hidup kamu yang dahulu. Kembalilah kepada jalan pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ngaji agama, ikut bersama-sama ibadah, jangan perempuan sama laki-laki ngumpul, khusyuk dan hudur ikhlas, supaya engkau keluar dari dunia yang fana ini selamat imanmu, selamat daripada haru-hara cabutan malakil maut dan pertanyaan mungkar dan nakir. Warab dijawabihima, dan supaya kita bisa menjawab. Kalau kita hampir meninggal dunia, udah sakratul maut, itu diperlukan adalah zikir kepada Allah. Wa imma la ilaha illallah atau Allah. Kalau udah dilihat tensinya turun, tensi turun, kemudian lagi jantungnya udah ada benar lagi, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 gitu. Pada orang awam, kepada orang ulama lain lagi, dia punya zikir sir, tahtas sir, zikir rahasia, di dalamnya lagi ada rahasia. Ini yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah. Itu tidak dicatat, pahalanya banyak sekali. Jadi manusia ada yang awam, ada yang ulama, ada yang wali. Yang dijagain begitu. Kemudian waktu udah selesai, kemudian dalam kubur, nah, disiapkan dalam kubur itu, disiapkan
Begitu masuk di kubur Rasulullah SAW sudah ada hadir Rasulullah. Dia senantiasa banyak selawat kepada Nabi. Gembiranya bagaimana orang yang belum ketemu kepada kekasihnya, luar biasa. Kemudian kata malakal maut, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Allah Rabbi. Kalau begini bang, man rabbuka? Duit. Wa man nabiyuka? Duit. Man rabbuka? Pangkat. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Pangkat. Apa yang paling dicintai itu disukumkan Tuhannya. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu? Yang diutus kepada makhluk semuanya menjadi rahmat seluruh alam. Nih nang dihigan. Yang dekat ini Rasulullah, ya ini orangnya. Yang siang malam saya musyahadahkan, ya ini udah. Katanya malaikat, "Nam kanomin aus," silahkan tidur seperti pengantin baru. Ini pasti masa depan kita yang kita akan menemui ke sana. Pada bisa orang membelakang ke sana, menuju ke sini semua. Yang duduk-dudukan semua ini kan menunggu malakal maut, menunggu mukarnah. Wa ayman ta'ammal fi haulil qiyamah wa mawaqifiha wa hisabiha. Kemudian pula engkau berpikir bagaimana haru-hara hari kiamat. Itu haru-hara hari kiamat. Langit yang 7 lapis ini pecah, maka turun ke bumi, tak di sini, dar di sana, dar di sini, dar di sana. Gunung udah jadi air. Gunung jadi air. Kalau al-ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Bintang bertaburan hancur semuanya. Apalagi nang selamat, ya orang itu tadi, orang yang mengasihi Allah dan Rasul. Tapi kebanyakannya nang diulah Tuhan, nang kayaknya duit, diulah Nabi kayaknya duit juga. Pasti kita menemui kiamat. Pasti kita ke padang mahsyar. Itu di padang mahsyar adalah kumpul seluruh makhluk. Nah, mulainya setarnya dari dia bertanam di situ. Kalau bertanam di sekumpul, dari sekumpul menuju ke sana ke padang mahsyar. Dia seperti Arafah itu di sana itu. Orang-orang yang tidak banyak dosanya ini disediakan pakaian, disediakan tunggangan buruk dari surga. Jadi sudah dipakai, nah itu seru sampai ke muka surga. Orang yang banyak dosanya daripada kebaikan ibadahnya, kasihan. Dia berjalan kaki, kepalanya di bawah, kakinya ke atas, dari kuburnya sampai ke padang mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau orang yang menzalim harta orang atau apanya punya orang dizalim, itu nantinya dia seperti orang yang tidak melihat sesuatu, seperti orang buta. Nah, seperti orang buta. Mau kemana? Titian siratal mustaqim. Itu sebelum menurut timbang dulu. Timbang amal baik, amal jahat. Kalau banyak baiknya surga, banyak jahatnya neraka. Selesai, ada pula titian siratal mustaqim. Itu semua dosa-dosa kita diletakkan di rangsal. Seperti apa itu angkatan bersenjata itu ada rangsal di belakang. Isinya dosa.
Yang dijalani ini adalah sesuatu benda yang tajam, lebih halus daripada sehelai rambut. Itu yang dijalani. 500.000 tahun ke atas, rata 15 tahun, 15.000 tahun, turun 15.000 tahun. Rangsa di sini dosanya. Ini mestinya mikir-mikirkan malam-malam, siang-siang, sampai di WC-WC, pikiran ke situ. Ini pikiran banyak terbuang-buang. Wal-'ubur 'ala sirat, dan melewati atas siratal mustaqim. Itu. Di sini Rasulullah bersabda, lan yanjua minkum nasabuh. Tidak ada membantu akan kamu turunan. Jadi barang siapa amalnya baik, nah dia selamat. Barang siapa amalnya jahat, kalau turunan siapa, tetap hukum Allah berjalan. Selesai titian siratal mustaqim. Di situ manusia terbagi dua. Ada yang langsung bebas minum telaga Kautsar Rasulullah yang udah dadat sedadat-dadatnya. Ada yang di stop, nggak boleh dulu, tunggu, ya tunggu. Jadi kalau boleh minum, boleh minum. Adapun ulama warasatul anbiya tidak boleh pakai gelas. Tangan Rasulullah begini, khalifah Rasulullah. Iya, guru-guru aku itu kalau sudah ingat itu senang siden. Padahal sambil batuk mangga aja. Iya, udah. Aku punya guru punya guru sampai ke Rasulullah. Iya, ini pulang itu tenang aja. Ada lagi kawan guru seman Pina ketawa aja. Ditanya oleh guru seman, kenapa kamu jadi ketawa-ketawa? Kan bapak saya kan wali. Masa bapak tidak memberi syafaat kepada anaknya? Gitu. Ada kita, bapak kita apa, ibu kita apa, kakek kita apa, nenek kita apa, yang bakal memberi syafaat? Wanari, masalah neraka, wa masaibiha, dan musibah dalam neraka. Kalau orang masuk neraka, hancur 70 kali hancur sehari semalam. Fahadha huwa alladhi yanbaghi tadhakkuruhu wa tadhkiru khalqi bih. Ini yang semestinya disampaikan kepada makhluk, dan watutli'uhum, supaya dijelaskan kepada mereka ala taksirihim, atas mereka itu sangat kurang melaksanakan amalan akhirat dari dunia. Wa ulubihim, dan kurang memikirkan diri sendiri kesalahannya. Ini manusia banyak memikirkan kesalahan kurang, tapi kesalahan kita sangat banyak. Li'ajli an tuqi'a fi qulubi ahli majlisi khawfa hararatin nas, supaya engkau menjatuhkan di dalam hati orang yang mendengar di majlis itu akan takut panasnya neraka. Jadi tuqi'a di situ khawfa, jadi maf'ulnya tuqi'a. Dalam anunya itu kan ada anta di tuqi'a. Wa masaibaha. Masaibaha apa? Nar. Dia tadakkaru, supaya mereka itu ingat tafritahum, yaitu kelalaian mereka itu di dalam beribadah. Banyak waktu yang dibuang-buang. Di zaman ini madhi, pada waktu-waktu yang sudah bin nadam, lalu sekarang udah umur 40, 50, 60 menyesal. Lalu kita periksa di mana sebab-sebabnya jadi dosa ini banyak, karena bergaul. Buka pulang kitab Imam Ghazali supaya jangan banyak dosa, kurangi bergaul. Gitu.
bin nadam alaihi wa tahassuri ala dhai'il umri alladhi qada bi ghairi ta'ah. Merasa rugi bergaul manusia aja. Kita kan biasa, baik kita keluar maupun kita didatangi orang, dudukan apa di dalam kitab disebutkan liqa'un nasi laysa yufidu syai'an siwal hadzayani min khairin wa qal fa aqdal min liqa'in nas kay tahqa. Itu pergaulan manusia dengan manusia tidak ada artinya kecuali menambah omong, bicara, ngupat orang, itu ini macam-macam. Jadi pasanku sehari-hari kurangilah. Sebab pasti kalau kita berkumpul dua, ada satu kata, dua kata yang langsung mengupat orang. Apalagi yang dikupat itu seorang ulama. Orang bil kaifiyat yang mutaqaddimah yuqallah wa'dun. Maka jumlah yang telah tersebut dengan kaifiyat yang sudah tersebut disebut baginya wa'dun, itu namanya betul-betul nasihat. Ma'a adami takallub fil kalam, tapi syaratnya tetap jangan memberat-beratkan kata-kata bil fasahah, mencari fasihat. Wa tasdi' mencari sajak. Kan biasa ada kalau orang mana tuh bersajaknya kata-katanya ya artinya NN ya juga di dalam tabliknya itu nah kayak orang yang beramut tah. Nah kayak itu kalau kan sama putingnya itu kan sama. Jangan kayak itu ngarannya pada ahli sudah. Macam apa lamun orang ada kayak itu kena naik khutbah, naik apa podium, bicaranya kayak itu raja dan pemerintah, polisi, tentara, bupati, tarik, turunkan, jangan diberi pangkat itu lagi. Itu hukum agama. Jadi kada sembarangan. Setiap orang yang jadi dai banyak menyesatkan daripada itu. Jadi ujar Gusman itu banyak rugi daripada untung. ولذلك لأن مثل الوعيض لأن مثل الوعيض كمثل صاحب بيت فيه عياله. Karena perumpamaannya orang yang tukang nasihat tidak berlainan persis seperti orang yang punya satu rumah, di dalam rumah itu anak istrinya semua terkumpul. Waqad ja'a as-sailu, mendadak datangnya badai datang mendadak seperti yang di Aceh ini. Berapa tumbang itu datangnya, banyu dari laut itu sepertinya ada apa hantunya. Itu apa aja habis semua. Jadi ya khafu an yaqulal bait wa yughriqul aulad. Nah, orang yang ahli nasihat ini dia takut rumahnya habis. Dia takut anaknya habis. Lalu bagaimana? Wa yunadi, dia memberikan apa? Anu nasihat kepada anak buahnya, al-hadar. Nah, biniku, istriku, jaga diri. Itu aja. Tapi lamun ada yang mau sama-sama masuk di kapal Nabi Nuh. Anak beliau yang namanya Kan'an tidak mau masuk situ. Apa kabar? Tenggelam. Nah itu. Guruku menambah lagi. Apa jawaban Kan'an? Waktu Nabi Nuh menyuruh, ya bunayya arkam ma'ana. Hai anakku Kan'an, cepat sama-sama abah masuk di kapal. Ujarnya Kan'an, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Bah, ada sampai karena air itu sampai ke pucuk gunung. Kena ulun sama-sama kawan-kawan naik ke atas pucuk gunung, selamat aja menentang lawan abah.
Nah artinya ujar guruku, teman kita tuh siapa dan cagar kemana? Nah, itu. Ya ahlul bait, hai anak buahku, ihrabu li'anna syait wasalakum. Cepat ikam berlari supaya ini mendekat sudah. Ini dekat sudah, nah airnya udah mendekat ke rumah kita. Cepat mencari jalan keselamatan. Tapi ada istrinya yang mau menerima, ada yang enggak. Anaknya ada yang mau, ada yang enggak. Kita lihat kalau ada tuan guru bacaan, jarang-jarang istrinya ikut mendengar. Kalau guru-guru bacaan, jarang-jarang anaknya sendiri ikut mendengar. Jadi barakatnya kada dapat, ilmunya kada dapat. Fahadar rajul fi hadhil halah la yaqulul kalam bitakalluf wal ibarat wal isyarat. Nah kalau seperti ini tidak perlu lagi menyusun-nyusun kata. Ya asbun aja, apa yang keluar aja sudah. Yang penting orang bisa selamat, itu aja. Kadang-kadang mesti lemah lembut, yang terhormat, gubernurnya di situ, gubernurnya di kanan, yang terhormat gubernur, yang terhormat bupati, yang terhormat terhormat. Tuan gurunya pulang tukang dai. Acara selanjutnya penerangan agama di sekitar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang tidak asing lagi adalah guru kita MA. Lain aja tuh MA lah. Dokteran dosennya, nah ya udah aja. Tak tinggal pangkatnya aja udah kada mau. Menurut ujar guruku juga tak. Ada usaha kakak itu ujar gurunya, bawa jauh-jauh aja, mau ki aja kan.